biasanya sebulan sekali arisan pengajian keluarga sakinah kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan dengan hadiah Bapak Ustadz Saryaman Saragih mengisi tausiah dapat menambah wawasan keilmuan kita yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembuka yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ustadz Saryaman Saragih untuk mengisi tausiah di arisan pengajian keluarga sakinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat kehidupan di alam dunia yang fana ini. Sebentar lagi kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Iman kita akan diperiksa oleh Allah melalui malaikatnya. Apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup tidak lepas dari pertanyaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait di rumah ini yang berbahagia. Kami hormati anggota arisan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Hari ini saya mendapat berita dari Badan Narkotika Nasional bahwasannya provinsi kita menempati posisi nomor 1 rawan narkoba di Indonesia. Nomor 1, setelah itu yang kedua DKI Jakarta. Maka di dalam arisan ini sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah salat. Di dalam keluarga kalau agama sudah ditegakkan, syariat sudah diamalkan, pasti akan mendapat sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sebaliknya, maka hancurlah keluarga. Lihat anak-anak kita, lihat keluarga. Terkadang suaminya ibadah rajin, istrinya belum maksimal. Terkadang istrinya rajin, suaminya juga belum maksimal. Makanya hari ini kita kumpul, suami dan istri, anak mungkin hadir. Kepada ibu saya berpesan, ibu mau masuk surga? Berapa orang lain? Jadi ibu kalau ingin masuk ke dalam surga, syaratnya ada 4. Berapa Bu? 4 aja syaratnya. Inilah istri yang soleha itu. Yang pertama, apa syaratnya? Laksanakanlah sholat 5 waktu. Bisa? Insyaallah. Karena perempuan ini paling banyak mereka itu bikin alasan tak sholat dibanding kita laki-laki. Laki-laki ini alasannya tak ada, karena kita tak punya halangan. Tapi kalau perempuan yang pandaian buat alasan. Jadi ibu kalau ingin mendapat gelar istri yang soleha, mendapat nanti ingin masuk ke dalam surga, maka pertama yang Anda lakukan rajinlah sholat. 1 itu. Yang kedua, setelah rajin melaksanakan sholat, kata Nabi, puasa Ramadan. Rajin kita berpuasa Ramadan. Bisa Bu? Bisa?
Mulai macet jawaban. Salat rajin, puasa rajin. Yang ketiga, kalau ibu mau gampang masuk ke dalam surga, tutup aurat. Ini harus. Bahkan para suami ini mendapat dosa ketika ibu buka aurat. Ibu buka aurat, kami para suami juga dapat aliran dosa. Tanpa mengurangi dosa ibu. Maka hari ini ada 4 yang saya sampaikan pesan buat ibu, nanti buat bapak-bapak. Jadi kalau arisan ini mau berjalan langsung bagus dan baik, binalah keluarga kita. Karena keluarga itu madrasatul ula, pendidikan awal di keluarga. Anak diajarkan sholat, bawa ke masjid. Di dalam rumah dibina. Di dalam rumah bacakan Quran. Setiap hari menghidupkan rumah itu dengan bacaan-bacaan Quran. Maka sakinahlah itu, damailah. Nah, jadi ibu yang ketiga ini tutup aurat. 1 helai rambut nampak yang tak mahram, maka balasannya itu dibakar di api neraka selama 70.000 tahun lamanya. Nah, jadi ibu-ibu ini kadang di rumah aja begini aja cantik, kadang saya lihat. Saya harapkan di sini cantik, begitu nanti aktivitas di luar rumah juga harus tutup aurat. Tutup aurat. Bisa, Ibu? Tutup aurat. Nggak ada yang boleh nampak kecuali 2, telapak tangan dan wajah. Semuanya ditutup, itu aja yang boleh nampak. Terkadang kita lihat omak-omak pajak pagi itu kan. Dibungkus kepalanya, keteknya bolong nampak. Betisnya nampak. Ini kan tak betul. Ada orang pakai jilbab, dadanya tak tertutup. Ini tak sesuai syariat. Jilbab itu menutup dada. Ulurkan ke dada itu. Ini sekarang berjilbab sampai leher aja dibungkus Pak. Dililitkan ke leher itu. Macam mau matilah waktu 2 jam pakai jilbab. Jadi yang pertama sholat rajin. Yang kedua laksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga tutup aurat. Yang keempat, tadi saya tanya sholat bisa? InsyaAllah jawab. Yang kedua puasa bisa Bu? InsyaAllah. Yang ketiga tutup aurat bisa? Nah, yang keempat, ini yang paling berat, berbakti sama suami. Bisa? Beratlah katanya. Nah ini. Ibu sebelum nikah, baktimu kepada orang tua. Kepada mama, ayah. Sebelum nikah. Kalau kita sudah nikah, berpindah baktinya. Bukan lagi ke mama dan ayah, berpindah kepada suami. Maka berulang saya katakan, walaupun suami anda ahli maksiat, tetap bakti. Berat memang. Walaupun suamimu tidak rajin sholat, tetap kau berbakti. Karena dia kuncimu masuk ke dalam surga. Bisa berbakti? Nah, jadi ini harus, kalau gampang nanti masuk ke dalam surga, 4 syaratnya. Ada suatu kisah pada zaman Nabi. Seorang wanita sudah menikah dengan laki-laki. Ketika itu suaminya pergi berperang, nanti pesan kepada istrinya, wahai istriku, janganlah keluar rumah sebelum abang pulang dari peperangan. Iya baik. Ini wanita taat. Datang utusan memberitahukan bahwasannya mamanya sakit. Kak pulang, mama sakit. Maka kakaknya bilang, maaf kakak gak bisa keluar rumah nengok mama karena dapat amanah dari suami tidak bisa keluar rumah. Pulang utusan. Datang utusan yang kedua mengabarkan bahwasannya mamanya meninggal dunia, orang tuanya. Kak pulang sekarang. Kenapa? Mama meninggal dunia. Maka kakaknya bilang, maaf kakak gak bisa pulang lihat mama karena tidak ada izin dari suami, amanahnya kakak harus di rumah. Saya tanya ibu, salahkah ini perempuan? Tolong handphonenya dulu, handphonenya diapakan dulu, jangan dulu pegang handphone dulu. Salahkah perempuan ini? Kalau kasat mata dia salah. Oh salah lah Ustaz, masa mamanya mati nggak nengok dia, mamanya sakit nggak ditengok dia. Tapi kalau dalam kacamata pandangan agama,
Ini bukan dia salah. Ini menundukkan dia taat kepada suaminya. Apa akibatnya ketika orang tuanya meninggal dimasukkan dalam kubur? Maka si orang tua tidak disiksa akibat mempunyai anak yang taat kepada suaminya. Sampai begitulah taatnya wanita ini. Tapi sekarang faktanya terbalik. Lakinya dibentak aja sama dia. Mana setoran bang? Alah katanya. Udah kau tidur teras saja kau katanya. Hajab udah jadi laki tahun ini betul. Dibentaknya lakinya. Jadi ibu, kalau anda ingin menjadi wanita yang soleha, kata wanita soleh itu perhiasan yang paling bagus, yang paling indah, wanita yang berakhlak, wanita yang soleha. Maka berbaktilah. Enggak ada guna kita ibadah kalau durhaka. Sama kita rajin ibadah tapi durhaka sama mama sama ayah. Surga atau neraka itu? Neraka, enggak ada gunanya itu. Sama ibu rajin duha, tarawih, puasa, tapi sama laki masih mau juga melawan juga. Maka payahlah masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan arisan ini. Tentu tujuannya adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahmi. Maka lain kali ajak anak ibu kemari. Jangan kasih malam mingguan. Ajak kemari. Paksa datang kemari. Ibu enggak tegas sama anak kayak mana ini? Bapak harus tegas sama anak. Sekarang ngeri kita ini rawan. Narkoba ngeri udah provinsi ini. Nomor 1 kita Indonesia provinsi. Sumatera Utara. 80% anak muda. Ngapain orang tuh di rumah main handphone itu? Jadi anak kita itu, apalagi anak gadis buka aurat, orang tuanya diseretnya itu masuk ke neraka. Jadi lain kali siapapun ustaz yang hadir, sudah dijadwalkan, bawa anaknya. Bagus ini buat malam Ahad supaya tidak ada keliaran anak-anak itu. Kadang ibu takut sama, ngapain takut sama anak? Kadang kita ini manja kali sama anak. Anak dikasih handphone yang mahal. Uang jajannya banyak, kurang banyak. Keretanya Masya Allah harganya 60 juta. Kan? Manja kurang manja. Sholat enggak anak kita? Payahlah Pak Ustaz katanya. Maka dalam Islam ini anakmu umurnya 7 tahun pisah tempat tidur. Nah, itulah menunjukkan jangan kita manjakan anak-anak ini. 10 tahun dia pukul kalau nyuruh sholat. Pukul dia. Ada orang cerita sama saya, Pak Ustadz, anak saya alhamdulillah kerja di Pertamina Pak Ustadz. Ya, bagus. Berapa gajinya Bu? Sebulan 50 juta Pak Ustadz. Ya, bagus. Tapi anak saya baik Pak Ustadz. Setiap dia gajian, dia kirim sama mamanya 10 juta. Bagus, baik anakmu. Saya tanya, anak ibu sholat